Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviardita Ramadhani dari 12 RPL 2. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat perbedaan pemilu tahun 1955 sampai tahun 2019. Pemilu pertama pada tahun 1955. Pemilu nasional pertama di Indonesia diselenggarakan setelah 10 tahun proklamasi kemerdekaan, yaitu tahun 1955. Pemilu pertama ini berlangsung di era pemerintahan Presiden Soekarno. Sebenarnya pemilu pertama rencananya digelar pada tahun 1946, namun hal tersebut batal dilaksanakan karena beberapa alasan. Tahapan pelaksanaan pemilu tahun 1995 dimulai dengan memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955, kemudian memilih anggota Dewan Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Sejak pertama kali digelar pada tanggal 29 September 1955, pemilihan umum telah mengalami banyak perubahan. Pemilu pertama berlangsung 2 kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu anggota DPR diikuti 118 peserta, yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan. Sedangkan untuk pemilu anggota konstituante diikuti 91 peserta, yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan. Pemilu pada tahun 1971 sampai 1977. Pemilu pada tahun 1971 merupakan pemilu kedua yang dilaksanakan pada pemerintahan Soeharto atau disebut juga pemerintahan Orde Baru. Selama 1971 sampai 1997 telah terjadi 6 kali penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2, menganut sistem perwakilan berimbang proporsional dengan sistem stesel daftar. Pemilu tahun 1971 sampai 1977 menganut asas langsung, umum, bebas, dan rahasia atau dikenal dengan sebutan Luber. Pemilu pada tahun 1999. Pemilu pada tahun 1999 ini merupakan pemilu pertama pada masa reformasi yang menggunakan sistem perwakilan berimbang proporsional dengan stesel, daftar, dan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil alias Luber Jurdil. Pemilu pada tahun 1999 ini dilaksanakan pada 7 Juni 1999 bertepatan dengan 13 bulan masa kekuasaan B.J. Habibie. Pada pemilu tahun 1999 ini diikuti sebanyak 48 partai politik dengan jumlah pemilih mencapai 1.5.786.661 suara. Pemilu kedua yang juga merupakan pemilu pertama di masa Orde Baru diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 Juli 1971 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Indonesia. Dengan keputusan tersebut, otomatis hanya ada 3 partai yang maju dalam pemilu tahun 1977, yaitu P3, PDI, dan Golkar. Nah, mulai dari saat itu nih guys, pemilu baru dilaksanakan setiap 5 tahun. Pemilu diadakan mulai tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam pemilu tahun 1971, suara terbanyak diraih oleh Golkar. Pada tahun 1973, partai-partai Islam mengalami fusi menjadi P3, yang kemudian disusul didirikannya PDI yang berasal dari penggabungan 5 partai politik. Selama masa Orde Baru, Partai Golkar selalu keluar sebagai pemenang. Runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1908 membuat pemilu digelar lebih cepat, yaitu 7 Juni 1999. Dari 48 partai yang bersaing, PDIP, Partai Golkar, dan P3 masih menguasai perolehan suara. Pada tahun 2004, pemilu tahun 2004 adalah pemilihan umum pertama pasca perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat 3 perubahan pada pemilu tahun 2004, yakni presiden dipilih secara langsung, kedua dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah, ketiga penyelenggaraan pemilu yang nasional, tetap, dan mandiri. Ada 2
macam pemilu di tahun 2004, yakni pemilu legislatif, DPR, DPD, dan DPRD, yang diikuti sebanyak 24 partai politik dan dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. Kemudian pemilu presiden dan wakil presiden diikuti 5 pasangan calon dan dilaksanakan sebanyak 2 putaran. Putaran pertama pada tanggal 5 Juli 2004 dan putaran kedua pada 20 September 2004. Wajah pemilihan umum berubah kembali di tahun 2004. Selain pemilihan legislatif, untuk pertama kalinya Indonesia melakukan pemilihan presiden secara langsung. Pilpres 2004 berlangsung 2 putaran dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala keluar sebagai pemenang. Sementara pada pemilihan legislatif, 24 partai mengikuti pemilu. 3 partai dengan perolehan terbanyak ditempati oleh Golkar, PDIP, dan PKB. Pemilu pada tahun 2009. Pemilu pada tahun 2009 adalah pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak dengan sistem perwakilan berimbang pada sistem daftar calon terbuka. Pada tanggal 9 April dilaksanakan untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian pada tanggal 8 April 2009 dilaksanakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Dan PKB. 5 tahun kemudian, dalam pemilu pada tanggal 9 April 2009, Partai Demokrat keluar sebagai suara terbanyak diikuti Partai Golkar dan PDIP. Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dengan didampingi Bapak Budiono. Pemilu pada tahun 2014. Pemilu pada tahun 2014 merupakan pemilu ke-11 yang diselenggarakan pada masa reformasi. Pemilu 2014 dilaksanakan 2 kali, yaitu pada tanggal 9 April untuk memilih anggota legislatif, DPR, DPD, dan DPRD, dan 9 Juli 2014 untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu ini diikuti oleh 10 partai politik. Sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka. Sementara untuk pengambilan suara dilakukan dengan mencoblos 1 kali pada nomor atau Tahun 2014, pemilihan presiden dilakukan pada 9 Juli 2014 yang mempertemukan 2 koalisi besar, yaitu Koalisi Indonesia Hebat dengan pasangan Jokowi dan Yusuf Kala bertemu dengan Koalisi Merah Putih dengan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Pemilu 2014 dimenangkan oleh Koalisi Indonesia Hebat dengan terpilihnya pasangan Jokowi dan Yusuf Kala yang keluar sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 2019. Pada tahun 2019, Indonesia akan kembali mengadakan pemilu sebagai bagian dari sejarah singkat pemilu di Indonesia. Jumlah partai peserta pemilu bertambah menjadi 16 parpol, lebih dari pemilu pada tahun 2014, sebanyak 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal. Pada parpol peserta pemilu 2019, yaitu PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Garuda, Partai Beringin Berkarya, PKS, Perindo, P3P, Partai Solidaritas Indonesia, PAN, Hanura, Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan PKPI. Juga ditambah 4 parpol lokal Aceh, yaitu Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nanggro Aceh. Pemilu 2019 akan berlangsung serentak untuk memilih para anggota legislatif dan pemilihan presiden serta wakilnya, yaitu pada tanggal 17 April 2019. Indonesia. Nah, pada 17 April 2019 ini akan dijadwalkan pemilihan presiden yang kembali mempertemukan Capres Petahana Jokowi dengan Koalisi Indonesia Kerja dan Prabowo dengan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Kira-kira siapa ya yang bakal keluar jadi pemenang? Yuk kasih tahu lah siapa jagoan kamu dan kenapa. Tapi ingat, siapapun jagoan kamu harus tetap menjaga kedamaian dan persatuan negara kita ya. Jangan mudah percaya hoax atau malah membuat hoax. Sekian dari saya, penjelasan secara singkat sejarah pemilu di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.